Halo semuanya, selamat datang di pemaparan kita kali ini. Nah, langsung aja ya. Yang mau kita obrolin hari ini tuh bukan sekedar bedah teks biasa, tapi sebuah pengingat yang benar-benar krusial dari Kisah Para Rasul pasal 1. Gini, seringkali kan kita mikir peristiwa naiknya Yesus ke sorga itu kayak akhir dari sebuah cerita. Kayak momen perpisahan yang emosional banget. Tapi nyatanya justru sebaliknya. Kenaikan Yesus ini sebenarnya adalah sebuah landasan peluncuran. Ini tuh titik awal yang meledak dari pekerjaan gereja di dunia. Kristus sama sekali nggak ninggalin kita, justru pengutusan yang sesungguhnya baru aja dimulai. Menarik banget kan? Coba deh perhatiin pertanyaan para murid ini. Wajar sih, secara alami kita emang selalu pengen tahu soal masa depan. Kapan sih Tuhan bakal bertindak? Kapan rencana kita terwujud? Waktu itu, para murid masih terjebak sama pikiran politis tentang negara Israel. Mereka minta semacam peta jalan politik ke Yesus. Tapi Yesus dengan tegas langsung mengalihkan fokus mereka. Dia narik pandangan mereka dari sekedar tebak-tebakan kalender akhir zaman menuju ketaatan nyata di masa kini. Ibaratnya dia bilang, fokus aja sama apa yang aku suruh sekarang. Jangan pusingin rahasia yang Bapak simpan. Nah, biar kita bisa benar-benar paham pergeseran fokus yang radikal ini dia peta jalan kita hari ini. Pertama, awal baru pekerjaan gereja. Kedua, ketaatan pada prioritas Kristus. Ketiga, bergantung pada kuasa Roh Kudus. Dan terakhir, bersaksi di dunia nyata. Yuk kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama kita. Awal baru pekerjaan gereja di bawah pemerintahan Raja Agung. Lanjut ke poin kedua kita. Ketaatan pada prioritas Kristus. Waktu Yesus menegur rasa ingin tahu para murid tadi, dia tuh lagi masang sebuah pondasi teologis yang luar biasa masif, bahwa waktu itu mutlak ada di tangan Allah. Dan justru disitulah letak pengharapan kita. Coba kita bandingin dua hal ini. Di satu sisi, ada gereja yang berspekulasi. Tipe yang kayak gini nih, habis-habisan buang energi buat nebak-nebak tanda akhir zaman, sibuk debat hal-hal sekunder yang gak ada habisnya, tapi ironisnya lumpuh dalam menjalankan fungsi aslinya. Nah, di sisi lain ada gereja yang sehat. Gereja yang benar-benar tunduk sama prioritas Kristus, setia jalanin mandatnya, dan fokus pada ketaatan harian lewat penginjilan dan pemuridan. Saudara-saudara, ini tantangan serius buat kita semua. Kita harus banget berhenti terobsesi nanyain kapan akhir zaman tiba, dan mulai secara agresif fokus pada apa yang harus kita taati setiap hari di bumi ini. Tapi tentu aja, ketaatan kayak gitu gak mungkin bisa kita kerjain pakai tenaga sendiri. Makanya, kita masuk ke poin ketiga. Bergantung pada kuasa Roh Kudus. Kita harus ingat, para murid zaman dulu itu ya cuma orang biasa. Mereka pernah gagal, pernah ketakutan setengah mati. Ini ngebuktiin banget kalau strategi manusia itu nol besar buat misi ilahi ini. Gereja itu bukan organisasi buatan manusia yang ngandelin manajemen acara atau hiburan buat narik massa. Pelayanan tanpa Roh Kudus, wah khotbah cuma bakal jadi pidato motivasi kosong dan ibadah berubah jadi rutinitas mekanis yang mati. Tapi, coba lihat apa jadinya kalau pelayanan itu dipenuhi Roh Kudus. Disitulah hati yang keras dibongkar habis-habisan, orang berdosa lahir baru, dan kesaksian yang benar-benar ngubah dunia itu muncul. Gereja adalah komunitas hidup, yang nafas dan detak jantungnya mutlak bergantung pada kuasa Roh Kudus. Tanpa dia, kita bukan apa-apa. Kutipan dari Rasul Paulus ini benar-benar membebaskan. Sekaligus bikin kita rendah hati. Tanggung jawab kita itu ya kerja keras, menanam dan menyiram. Kita dipanggil buat beritain Injil dengan setia dan gigih. Tapi ingat, kita nggak punya kuasa buat ngubah satu hati pun. Nggak ada. Cuma Allah yang sanggup ngasih pertumbuhan dan melahirkan jiwa yang baru. Fakta ini harusnya mendorong kita buat berlutut. Kita dituntut buat sangat bergantung sama pemberitaan firman yang murni dan kehidupan doa yang nggak putus-putusnya. Karena kita tahu persis dari mana sumber kuasa itu berasal. Sekarang, mari kita lihat gimana semua ini diaplikasikan secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari di poin keempat, bersaksi di dunia nyata. Gereja itu sama sekali nggak didesain buat sekedar kumpul-kumpul hari Minggu, duduk manis, dan pasif nikmatin berkat rohani. Enggak, gereja itu bala tentara yang diutus langsung ke garis depan. Dan pergerakannya juga nggak acak-acakan. Ini tuh cetak biru ekspansi yang benar-benar terencana. Mulai dari Yerusalem sebagai titik nol, terus meluas ke Yudea, lalu menembus batas budaya di Samaria, sampai akhirnya menyapu ujung-ujung bumi. Rute ini dengan sangat jelas nunjukin kalau kerajaan Allah itu emang dirancang buat terus bergerak maju keluar. Kristus lagi pakai gerejanya buat secara aktif ngumpulin umat tebusannya dari setiap suku dan bangsa. Terus apa sih definisi dari menjadi saksi itu? Menjadi saksi itu bukan sekedar bagi-bagiin brosur. Ini tentang beritain Injil yang benar pakai mulut kita, ngebuktiin kebenaran Injil itu lewat hidup kita yang kudus sehari-hari, dan secara aktif mendeklarasikan kalau Kristus itu Raja atas seluruh aspek kehidupan di dunia.
Penginjilan bukan tugas eksklusif buat pendeta atau misionaris doang loh. Menjadi saksi adalah identitas inti dari setiap individu yang ngaku percaya. Kalau Anda orang Kristen, ya berarti Anda adalah seorang saksi. Titik. Dan di mana identitas sebagai saksi itu harus dijalanin? Nggak harus ke hutan terpencil kok. Justru arena utamanya ada di kehidupan sehari-hari kita. Di keluarga, pekerjaan, sekolah, dan masyarakat. Saya pengen secara khusus nekenin soal area pekerjaan nih. Pekerjaan sekuler Anda dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore itu bukan waktu jeda dari kehidupan rohani Anda. Itu justru arena utama buat ngerjain amanat agung. Gimana caranya? Ya dengan nunjukin integritas yang nggak bisa disuap waktu bikin laporan keuangan. Dengan ngasih kasih dan kesabaran Kristus ke rekan kerja yang mungkin nyebelin atau musuhin Anda. Dengan berani tapi tetap asyik dan bijak, ngobrolin kebenaran Injil pas jam makan siang. Dan pastinya kerja dengan kualitas luar biasa karena Anda sadar lagi kerja buat Tuhan, bukan cuma buat bos di kantor. Itulah cara paling nyata buat mendeklarasikan pemerintahan Kristus di dunia kerja. Pada akhirnya, kita sampai di sebuah teguran keras dari malaikat di ayat yang ke-11. Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Wow, teguran malaikat ini bergema terus sampai hari ini. Dan ini adalah panggilan bertindak yang sangat provokatif buat kita semua. Ini peringatan buat gereja modern biar berhenti jadi konsumen agama yang pasif. Berhenti cuma berdiri diam menatap ke langit, asyik nikmatin doktrin tapi lupa misi, ibadah terus tapi nggak pernah bersaksi. Rajamu udah ngasih perintahnya, Roh Kudusnya udah dicurahkan sebagai sumber kekuatanmu. Dan dunia di luar sana, keluarga Anda, kantor Anda, lingkungan Anda, mereka lagi nungguin kesaksian Anda. Jadi, pertanyaannya sekarang, setelah dengerin obrolan kita hari ini, apa Anda bahkan terus berdiri diam? Atau Anda mau melangkah keluar dan mulai bersaksi? Pilihan ada di tangan Anda.